Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan berbagi tutorial cara pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di materi teks eksplanasi. Nah, penasaran sama gimana sih hasilnya? Pertama-tama kita siapkan dulu alatnya, yaitu ada penggaris, lem, pena, pensil, karter, gunting, dan juga color brush pen. Untuk bahannya kita pakai 2 kertas karton putih dan hitam, ada juga pita, ada print gambar, kalian opsional kalian mau pakai apa aja, dan juga karton bekas, ada gabus sejenis styrofoam. Dan pertama-tama kita gunting terlebih dahulu dan kita ukur sesuai dengan kertas kartonnya. Kemudian kita alasi dengan kertas karton warna hitam. Lalu kita tempelkan menggunakan double tip yang ukuran besar. Jangan lupa gunakan styrofoam atau gabus tadi untuk dilapisi bagian dalamnya. Nah, kita rapikan kembali menggunakan double tip. Tahap selanjutnya saya menggunakan karton sisa tadi untuk dibuat seperti jalan rel kereta api. Nah, dengan ukuran lebar 6 cm. Nah, yang saya gunakan itu hanya bagian dalamnya aja guys, yang bergelombang itu. Nah, bagian luarnya saya klopekin semuanya. Di sini yang aku butuhkan itu adalah untuk bagian jalan rel keretanya dan juga pagarnya guys. Jadi untuk seberapa banyaknya sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, selanjutnya saya mulai merakit dengan menggunakan lem double tip dan saya tempelkan dan saya rakit seperti jalan rel kereta api yang berbelok, khususnya seperti huruf S. Selanjutnya saya gunakan kembali karton yang tadi untuk dijadikan seperti hiasan, yaitu saya membuat seperti rumah kecil gitu. Sama seperti sebelumnya, yang saya gunakan itu hanyalah bagian dalamnya aja guys. Jadi bagian luarnya kita klopekan seperti ini. Nanti ini saya gunakan sebagai atapnya dari rumah itu. Kemudian pada bagian tubuhnya saya gunakan kembali kartonnya, tapi hanya untuk bagian luarnya saja yang saya gunakan. Nah, untuk ukurannya opsional aja, kalian mau seukuran mana, tapi yang ini aku hanya ukuran kecilnya aja guys. Untuk bagian luarnya saya klopekan seperti ini guys. Nah, untuk sesi ini kalian harus hati-hati ya, karena dia mudah banget robek gitu. Nah, ini untuk pemasangannya saya langsung rakit, saya bentuk seperti kotak gitu untuk bagian tubuhnya. Kemudian langsung dilem saja memakai double tip. Nah, bagian tubuhnya tadi dan juga atap gentengnya langsung saja digabungin menggunakan double tip. Ya, begitupun seterusnya. Dan di sini saya membutuhkan 6 buah rumah kecil. Oke, selanjutnya masuk ke sesi perakitan lagi. Saya menggunakan lem double tip yang kecil, jadi untuk bagian sisi atas dan juga bawahnya, karena untuk merekatkan pagarnya guys, jadi kayak pagar gitu. Begitupun selanjutnya sampai dengan atas kemudian ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Kita rakit saja.
Sebelum masuk saya untuk menyusun rumahnya tadi, saya kemudian inisiatif aja sendiri karena ini terlalu simpel menurut aku. Jadi aku gunakan gambar yang sudah aku sediakan sebelumnya. Kemudian aku gunting-gunting seperti ini, guys. Kemudian saya gunakan kertas karton warna putih, saya rakit dan seperti beri judul gitu. Kemudian kita tempelkan saja kertas-kertas yang sudah saya gunting sebelumnya. Nah, agar lebih menarik, saya berikan tulisan yang mengacu siswa itu untuk ikut dalam misi ini. Agar terlihat lebih kokoh gitu, jadi dalamnya aku gunain karton bekas tadi, lalu aku lemin kembali menggunakan double tip, guys. Lalu saya siapkan kembali ini teks yang berisi tentang misi dan challenge yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian kita gabungkan saja semua bahan-bahan yang sudah selesai kita rakit tadi, yang sudah selesai kita siapkan juga. Kira-kira gambarannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Puspitasari, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah kalian simak pada tutorial dan tipsnya di video sebelumnya. Media ini saya beri nama Minigame Zathura. Kenapa Minigame Zathura? Minigame Zathura ini saya terinspirasi dari film yang berjudul Zathura. Pasti kalian tahu betul tentang film ini yang rilis pada tahun 2005. Sampai sekarang pun film ini masih ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Pada media ini saya beri seperti ada tantangan dan juga misi yang harus diselesaikan oleh para siswa. Ada juga 6 misi, jadi setiap rumah singgah ini seperti saya beri nama seperti rumah singgah. Rumah singgah ini terdapat misi khusus yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan misi itu? Nanti saya akan membagi siswa itu secara berkelompok. Misalnya satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa atau 5 orang yang paling banyak. Setiap kelompoknya harus menyelesaikan misi dan juga tantangan yang sudah disediakan. Nah, pada gulungan kertas ini berisi juga tantangan dan misi yang harus diselesaikan oleh siswa. Saya beri contoh saja. Pada misi yang pertama, mencari informasi mengenai teks eksplanasi itu apa. Jadi, para siswa itu harus bisa mendiskusikan secara baik kepada kelompoknya mengenai apa itu teks eksplanasi. Kemudian, mencari informasi itu di buku atau di internet lainnya. Lanjut ke misi yang kedua. Misi yang kedua ini mengenai apa itu tujuan dari teks eksplanasi dan juga ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Nah, kembali lagi siswanya secara berkelompok mendiskusikan apa itu dari ciri-ciri dan tujuan dari teks eksplanasi dan juga dibimbing oleh gurunya. Di misi yang ketiga, struktur dari teks eksplanasi itu. Nah, nanti kembali lagi seperti itu juga. Siswa mendiskusikan secara berkala kepada setiap kelompoknya. Nah, di misi yang keempat ini saya menggunakan pita yang berbeda. Kenapa? Karena di sini saya akan mengajak siswa itu bukan hanya untuk mengerti tentang materinya saja, tapi juga saya akan melatih
tentang kekompakan dari setiap tim. Seperti itulah penggunaan dari media yang sudah saya buat. Seberapa bagus pun media yang kita selesaikan, seberapa bagus pun itu media, tapi balik lagi ke cara gurunya untuk bisa mengefektifkan media tersebut. Karena seberapa bagus pun media yang kita sajikan, yang kita buat, tapi kalau misalnya penggunaannya tidak efektif, maka juga tidak akan baik sebagai metode dalam pembelajaran. Media yang paling baik adalah media yang efektif untuk digunakan oleh para guru. Saya Sinta Puspasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our man, one last chance. I love you, 3000.